Buah zaitun dibuat kari, lalu dimasak bersama ubi. Sopan santun perhiasan diri lebih indah dari emas rubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku hari ini. Nah ini tuh aku ceritanya mau bikin sambal terasi ya. Jadi tuh sambalnya aku goreng dulu. Kalau biasanya kan aku rebus ya teman-teman. Nah kali ini tuh aku goreng gitu ya. Tadi aku goreng bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit, cabai merah dan juga tomat ya. Tadi tomat itu aku pakainya cuma satu aja, karena aku juga nggak terlalu suka banyak tomat ya teman-teman, karena nanti tuh kurang pedes gitu. Nah sambil nungguin untuk si sambelnya itu tuh mateng, di sini aku juga sambil buat ngopi ya teman-teman, karena beneran deh cuaca di sini tuh lagi gimana ya, mendung-mendung syahdu gitu ya teman-teman. Jadi bawaannya tuh kayak pengen ngopi aja gitu, kayaknya ngopi tuh enak gitu ya teman-teman, sedep gitu ya rasanya. Aku tuh emang doyan banget sama yang namanya ngopi, tapi aku sih bukan yang terlalu pecinta banget sama kopi tuh enggak ya teman-teman. Cuman dalam satu hari itu seringnya aku tuh ngopi gitu ya. Cuman kadang ada juga sih aku nggak ngopi kalau misalnya pas lupa gitu ya, pas lagi nggak kepengen ya aku nggak ngopi. Tapi kalau pas memang cuaca kayak dingin-dingin kayak di musim sekarang itu lagi sering mendung gitu ya. Nah itu tuh sering banget aku itu ngopi ya teman-teman, karena menurut aku dengan minum kopi itu kayak apa ya, kayak mood itu lebih bagus dan juga kayak bawaannya itu lebih semangat aja gitu. Oke, ini tuh sambelnya udah mateng ya teman-teman. Kalau untuk terasinya nanti tuh aku bakar aja ya, nggak aku goreng. Nah langsung di sini aku juga mau ngupas-ngupasin bawang. Ini tuh bawang buat bikin telur dadar sama mau bikin sayur ya teman-teman. Jadi hari ini tuh menunya itu yang simple aja. Ada sambal terasi, terus nanti tuh telur dadar, terus nanti tuh ada sayur sedikit. Di sini aku itu dubbingnya ditemenin sama anak-anak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngedengerin suara anak-anak di dubbing aku, mohon maaf ya, karena ini tuh anak-anak itu lagi main berdua. Jadi aku itu dubbing gitu ya. Jadinya kadang itu pas aku ngomong mereka tuh suka ngikutin gitu ya. Jadinya kadang itu ya gitu deh teman-teman, kedengaran gitu ya suara mereka. Oke, setelah tadi aku kupas-kupasin bawangnya, langsung aja di sini aku iris-iris. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bun, kenapa nggak dicuci dulu bawangnya kayak gitu ya? Aku udah cuci ya teman-teman. Di sini aku tuh posisinya bawangnya udah aku cuci. Cuman nggak aku record karena kan aku nggak punya wastafel ya teman-teman. Jadi kayak mau nyuci-nyuci dan bawa ke kamar mandi itu riweh gitu ya. Jadi aku tuh cuci terus aku taruh lagi di atas telenan dan di sini lanjut aku iris-iris. Ini tuh enak banget ya teman-teman, pisau ini tuh dipakai ngiris-ngiris karena memang bener-bener tajam banget. Ini tuh pisau merek Ravel, itu dikasih sama temen aku ya teman-teman. Pokoknya itu pisaunya itu enak banget buat dipakai gitu ya, karena mungkin pisaunya itu pisau yang lumayan mehong ya teman-teman, alias mahal gitu kan, harganya tuh lumayan sih aku lihat. Jadi itu pisau itu bener-bener cakep menurut aku ya, dan juga ini tuh bener-bener enak banget buat dipakai apalagi ngiris-ngirisin bawang. Nah ini bawangnya langsung aja aku masukin ke dalam telur dadarnya sebagian, terus aku sisain juga sebagian karena nanti tuh aku mau pakai buat numisin sayur ya teman-teman. Nah jangan lupa di sini langsung aja aku pecahin telurnya. Di sini aku pakai telurnya itu 4 ya, karena kalau misalnya pakai 3 itu kadang nggak terlalu cukup gitu teman-teman, karena kadang itu Pak suami suka makannya itu bisa berulang kali gitu. Misalnya sore ini makan, ntar malam itu makan lagi gitu. Jadi daripada ntar tuh bolak-balik bikin telur dadar, mending sekarang aja aku bikinnya telurnya tuh 4 gitu ya buat dimasak hari ini. Oke, di sini langsung aja buat diaduk-aduk telurnya. Kalau untuk bumbunya sih aku cuman pakai bawang pakai bawang merah. Maksudnya cuman kasih garam, dikasih roiko sama sedikit merica bubuk. Kalau untuk bahan-bahannya itu telur, terus ada daun bawang juga, terus irisan bawang merah sama irisan bawang putih teman-teman. Udah kayak gitu aja. Nah ini ya teman-teman untuk si sambal terasinya ya. Di sini aku itu blender aja sih tadi karena beneran lagi nggak mood banget, pengen ngulek, lagi capek dan mager. Dan ini tuh udah aku kasih untuk terasinya juga ya teman-teman. Dan di sini jangan lupa untuk dikasih garam dan juga dikasih sedikit apa ya itu, micin maksudnya. Ya Allah, bilang micin aja itu susah amat.
Nah teman-teman, sambal terasi ini aku yakin kalian tuh pasti bisa lah bikinnya ya. Dan setiap orang punya cara tersendiri buat bikin sambal terasi. Enaknya sih sambal terasi ini tuh dikasihnya itu gula merah ya teman-teman. Cuman aku tuh nggak ada. Jadi nanti tuh aku kasihnya itu gula putih aja buat pelengkap. Karena menurut aku kalau sambal terasi itu yang nggak dikasih gula itu kayak kurang sedap gitu ya teman-teman. Tapi kalau sambal yang lain malah aku tuh nggak suka kalau dikasih sambal terasi. Kok dikasih gula gitu ya. Pokoknya kalau sambal terasi harus dikasih gula. Tapi kalau sambal yang lain malah aku nggak doyan. Di sini juga nanti aku bakal tambahin jeruk nipis ya teman-teman untuk si sambal terasinya. Cuma nanti aja, tunggu cabenya itu agak rada dingin sedikit. Cuman kalau misalnya nggak kerikot nanti mohon maaf ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sambal terasi itu wajib banget namanya itu dikasih jeruk nipis ya, biar kayak lebih sedap dan lebih seger. Nah ini telurnya langsung aku belah-belah aja ya teman-teman. Maksudnya aku potong-potong, kok belah-belah. Aku potong-potong di dalam wajan kayak gini ya teman-teman. Terus aku biarin dulu beberapa saat gitu ya, biar telurnya itu matang bener-bener sempurna. Dan itu sambal terasinya juga udah matang dan aku salin aja ke dalam wadah. Oh iya teman-teman, banyak banget dari kalian itu yang bilang, Bun kenapa sih dubbing bunda itu enak banget, lancar aja gitu ya. Katanya itu mereka tuh banyak banget gitu yang kalau misalnya dubbing itu tuh suka lupa gitu ya, pengen ngomong apa, suka bingung pengen bahas apa, dan gak lancar, sering gagu gitu ya. Kalau misalnya untuk awal-awal itu hal biasa ya teman-teman, dulu aku juga gitu. Coba deh kalian dengerin video dubbing aku di awal-awal aku bikin konten dulu, video-video aku yang udah lama. Itu bener-bener gak enak banget teman-teman didengar. Cuman kan setiap kita itu kan pasti berproses dan pastinya itu bakalan ada progresnya gitu ya. Jadi dulu itu aku agak rada malu-malu buat dubbing. Nah alhamdulillah makin kesini tuh kayak makin lebih pede gitu ya teman-teman. Dan pastinya juga makin lebih kayak lebih lancar gitu ya mungkin dubbingnya, karena kan mungkin udah kebiasaan gitu. Apalagi kan aku upload video dalam satu hari itu 2 kali ya teman-teman. Dan terkadang itu dubbing dalam satu hari itu bisa sekitar 5 video, bahkan pernah sampai 7 video gitu aku dubbing dalam satu hari. Pokoknya tergantung sih teman-teman. Kalau aku itu malah ya teman-teman, kalau misalnya banyak video yang udah diedit gitu, biasanya aku suka kelarin cepet sih buat dubbingnya. Tapi terkadang itu yang bikin kendala aku itu dubbingnya itu cuman sedikit video, dikarenakan memang videonya itu belum diedit gitu. Oke teman-teman, lanjut lagi ke videonya ya. Tadi sambelnya dan telur dadarnya kan udah mateng. Lanjut di sini tuh sayurnya, dan singkat cerita di sini sayurnya juga udah mateng. Pokoknya di sini aku cepet-cepetin aja dan aku potong-potong aja ya videonya biar kayak nggak terlalu lama sih durasinya. Banyak banget dari kalian itu yang menyarankan aku bikin durasi itu yang jauh lebih panjang ya teman-teman. Bukan aku nggak mau ya teman-teman, takutnya nanti kalian itu malah bosen gitu ya. Jadi aku itu terkadang itu sesekali aja bikin durasi itu yang rada panjang. Kalau untuk durasi normal aku itu memang 15 menit ya. Aku juga nggak mau upload video di bawah 15 menit teman-teman, dikarenakan itu akan berpengaruh banget ke durasi tonton rata-rata aku. Oke teman-teman, itu menu kami hari ini ya teman-teman. Tadi ada sambal terasi, terus juga ada telur dadar dan ada sayur. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan di sini langsung aja kita itu beres-beres dapur ya. Pokoknya mah kalau beres-beres dapur nggak bisa di-skip banget. Pokoknya harus langsung dibersihkan. Apalagi tadi tuh habis bikin sambal terasi ya teman-teman. Masya Allah ya, itu tuh kayak lalat, jangan ditanya, banyak teman-teman. Terus juga ini tuh banyak cipratan-cipratan minyak. Jadi kalau misalnya nggak dibersihin itu bener-bener nggak enak banget sih buat dilihat. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Di sini tuh aku mau cek-cek dulu nih teman-teman untuk stok kulkas aku ya teman-teman. Di sini tuh aku mau cek untuk semuanya, dikarenakan memang besok adalah jadwal aku buat belanja mingguan ya. Jadi hari ini tuh aku mau cek dulu apa-apa aja yang masih ada. Terus aku tuh mau pindah-pindahin untuk sayur-sayurannya itu, karena food containernya itu mau aku ambil dan aku cuci. Takutnya besok itu food containernya itu nggak cukup gitu ya. Jadi di sini tuh aku cek-cek mana yang bisa aku gabung-gabungin ya aku gabungin. Mana yang memang udah nggak bisa lagi dipakai gitu ya aku buang gitu teman-teman. Cuman di sini tuh rata-rata masih bisa dipakai semua sih teman-teman, karena kan ini tuh sayurannya masih seger-seger gitu ya. Nah ini ya teman-teman, stok cabai hijau aku tuh juga masih banyak. Jadi untuk minggu ini nanti aku itu nggak beli cabai hijau dulu, palingan belinya cabai merah doang, karena kan itu cabai hijau masih ada ya. Stok cabai rawit udah bener-bener kosong, melompong, nggak ada lagi, bener-bener habis udahan stoknya. Cabai merah juga nggak ada gitu, jadi palingan besok beli itulah. Kalau untuk cabai hijau nggak beli lagi. Kalau
Kalau misalnya kita menggunakan food container ya teman-teman, atau misalnya menggunakan kotak-kotak seperti ini tuh, kulkas kita itu akan jauh lebih lama ya teman-teman bersihnya. Kalau misalnya nggak pakai food container itu kulkas bakalan lebih cepat kotornya gitu ya, karena kan kadang itu asal-asal naruh gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dikasih food container, dia itu kayak lebih rapi dan dia itu kan juga tertutup ya di dalam kotak. Jadi dia itu kayak bener-bener enak aja sih kulkas kita jadinya, jadi jarang kotornya gitu ya. Palingan cuman kayak dilap-lap tipis juga itu udah bersih banget. Oke, lanjut aja. Di sini aku juga mau nyuci piring nih teman-teman, dan juga mau sekalian nih buat sapa-sapa teman-teman semuanya secara keseluruhan. Mohon maaf ya teman-teman, aku tuh nggak bisa sapa teman-teman itu satu persatu gitu ya. Pokoknya apa ya, kayak komentar itu lagi ketumpuk banget teman-teman, karena memang belum sempet aku balesin pas aku lagi dubbing video ini tuh ya teman-teman. Jadi aku tuh belum check in satu-satu gitu ya, siapa-siapa yang minta disapa. Jadi kali itu aku sapa-sapa secara keseluruhan aja dulu, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau misalnya aku itu udah punya catatan siapa-siapa aja yang pengen aku sapa, insya Allah bakalan aku sapa gitu ya teman-teman di video yang selanjutnya gitu. Oke, di sini aku mau sapa-sapa dulu untuk kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik dan yang udah nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa bermanfaat, menginspirasi, serta memotivasi kalian semuanya. Dan untuk kalian yang saat ini tuh lagi berjuang untuk 1K dan 4K, tetap semangat ya. Dan untuk kalian juga yang belum subscribe channel aku ini, jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru aku dan juga bisa menjadi orang pertama yang hadir di video aku. Serta aku juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya, baik dari Nusantara maupun dari seluruh penjuru dunia gitu ya, maupun di luar Indonesia maksudnya. Aku ucapkan terima kasih karena udah sudi dan ikhlas mensupport aku ya. Semoga kebaikan-kebaikan kalian akan Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih berlipat ganda lagi. Pokoknya aku sangat-sangat berterima kasih ya teman-teman atas support dan dukungan kalian. Karena berkat support dan dukungan kalian lah aku itu bisa sampai di titik sekarang ini, dan alhamdulillah sekarang itu udah 12.000 subscriber gitu ya. Semoga juga bisa lebih lebih jauh lebih berkembang juga untuk subscriber aku, dan view aku juga jauh lebih berkembang gitu ya teman-teman. Serta diri aku juga jauh lebih berkembang gitu ya, tapi jangan berkembang biak dulu karena bocil masih kecil ya. Cailah bercanda ya teman-teman, jangan diambil hati. Nah, di sini aku udah beres aja nyuci piring ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya nyuci piring terus sambil sapa-sapa itu kayak nggak berasa gitu ya. Sapa-sapanya selesai, cuci piring juga udah selesai. Oke, lanjut ke aktivitas yang selanjutnya lagi. Di sini aku juga mau nyapu karena tadi belum disapu ya teman-teman. Habis aku itu masak ya, dikarenakan aku mendahulukan kerjaan yang menurut aku tuh lebih penting buat didahulukan gitu ya, karena memang kan pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada jadwal rutinnya apa yang gimana-gimana itu yang terjadwal tuh enggak gitu ya. Kalau misalnya pengen nyuci piring dulu ya nyuci piring, kalau pengen nyapu dulu ya nyapu gitu ya. Pokoknya ya se-enjoynya kita aja gitu. Oke, dapur udah bersih, udah rapi. Lanjut di sini juga aku ke ruang serbaguna aku ini. Ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, semua ruang ya teman-teman. Makanya aku bilangnya ini tuh ruang serbaguna. Dan mohon maaf banget ya teman-teman buat kalian tuh yang udah nungguin ini tuh ruangan dicat. Aku mohon maaf banget ya, karena memang Pak suami tuh belum sempet banget teman-teman. Karena kan kalau buat ngecat kayak gini kan harus nungguin Pak suami gitu ya. Dan nungguin Pak suami tuh waktunya yang lumayan longgar gitu ya. Karena kan kalau udah ngecat itu pasti capek ya teman-teman. Jadi ya biarkan aja dulu Pak suami kapan dia sempat baru deh ngechat, karena kalau mau maksa juga nggak mungkin kan. Kalau misalnya aku itu mau bayar orang itu sayang uangnya teman-teman. Berhubung kan Pak suami itu bisa ya buat ngechat, jadi kata Pak suami biar dia aja. Jadi ya udah nggak apa-apa, biar Pak suami aja, nggak apa-apa, sesempatnya Pak suami aja gitu ya. Kalau misalnya belum sempat sekarang ya udah nggak apa-apa lah, mau gimana lagi. Toh juga kalau misalnya rumah sendiri tuh juga nggak perlu yang terlalu terburu-buru banget. Oke teman-teman, di sini aku nyapu-nyapu sampai ke kamar juga, dan aku sambil juga buat beresin kamar ini sedikit ya. Karena memang kamar ini tuh bisa 2-3 kali dalam sehari aku beresin teman-teman. Karena ya tergantung keadaannya gitu ya. Kadang anak-anak itu sering banget ngeberantakin, ya sering juga aku beresin gitu. Karena jujur ya teman-teman, bukan sok bersih, bukan sok rapi, aku tuh suka enek gitu teman-teman ngeliatin kalau kamar itu berantakan gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya udah habis aku beresin terus diberantakin anak-anak, ntar kalau udah nggak dimainin anak-anak lagi ya pas sempet aku beresin gitu. Kalau misalnya nggak sempet ya aku biarin sih.
Oke, di sini aku juga nyapu di luar rumah. Ini tuh udah sore ya teman-teman, tapi cahaya mataharinya itu kayak masih tajam. Itu kalian bisa lihat sendiri ya, cahaya mataharinya itu masih lumayan terang gitu ya. Tapi di sini tuh bukan yang terlalu cerah ya teman-teman. Seringnya itu malah kayak hujan gitu ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman. Kadang itu cuacanya itu sebentar-bentar hujan, sebentar-bentar panas gitu. Makanya aku tuh nggak ngejemurin pakaian aku di luar gitu, jemurnya di teras aja. Karena kalau di teras itu tuh kalau misalnya hujan panas itu pasti bakalan kering aja gitu. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, teras aku itu ada bekas air maksudnya itu ya. Itu tuh adalah bekas dari air hujan ya. Karena memang kalau misalnya hujan terus ada anginnya, itu tuh suka hujan pantai ya teman-teman di teras aku. Jadi ya begini deh, kalau misalnya udah hujan pasti ada genangan air sedikit gitu di teras aku. Cuman ya nggak apa-apa sih teman-teman, karena kan juga cuman sedikit gitu ya. Alhamdulillah ini tuh urusan sapu menyapu ini tuh udah beres ya teman-teman. Lanjut aja ke aktivitas yang selanjutnya, yaitu di sini aku mengangkatin jemuran pakaian aku. Karena memang seharian itu hujan panas, tapi karena nggak aku jemurin keluar itu kering ya teman-teman. Karena di bagian sini tuh cahaya mataharinya itu lumayan tajam gitu ya. Jadi alhamdulillah pakaian aku kering semua. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat lagi serta jauh lebih bersyukur lagi. Semoga untuk kalian yang udah mampir di video aku ini tuh bisa selalu untuk mampir dan mampir lagi ya ke video-video aku yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.